Nah, hari ini kita akan masuk pada pembahasan kita. Masih dalam 33 hal yang dahsyat tentang salib, saudara-saudara. Karena saya sudah janji sama saudara bahwa 33 minggu ke depan kita akan membahas tentang salib. Dan hari ini dalam minggu kemarin kita sudah membahas bagian pertama, yaitu salib adalah jawaban. Dan sekarang 33 hal dahsyat tentang salib, kita masuk pada bagian yang kedua. Salib adalah penyelesaian. Makanya kalimat Yesus di atas kayu salib jelas sebelum dia menyerahkan nyawanya. Dia bilang sudah selesai. Berarti saudaraku, the cross has its own mission. Salib punya misinya sendiri. And the mission is accomplished. Misinya tergenapi waktu Yesus menyelesaikan segala di atas kayu salib. Karena itu proklamasinya sudah selesai. Setan, engkau sudah diselesaikan. Dosa, engkau sudah dibereskan. Kutuk, engkau sudah dikalahkan. Karena Yesus berkata sudah selesai. Dan dalam hidup saya terlalu percaya kalau Yesus bilang sudah selesai, artinya sudah selesai. Yeeha! Ayo sama-sama bilang sama saya. Kalau Yesus bilang sudah selesai. Ayo sama-sama bilang sama saya. Kalau Yesus bilang sudah selesai. Ya, artinya sudah selesai. Sekali lagi, sama-sama bilang sama saya. Kalau Yesus bilang sudah selesai, artinya sudah selesai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Yesus bilang sudah selesai, artinya sudah selesai. Karena itu, salib adalah penyelesaian. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Ada dua perikop yang saya mau kita semua pelajari. Mulai dari Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Karena dialah damai sejahtera kita. Yesuslah damai sejahtera kita. Yang setuju sama saya katakan Yesus damai sejahtera. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dalam salib tidak ada kebencian. Dalam salib tidak ada kompetisi. Dalam salib tidak ada persaingan. Karena dalam salib yang ada perdamaian, yang ada kasih, yang ada kebersamaan, dan yang ada sukacita yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Makanya ayat ini bilang apa? Karena dialah, Yesuslah damai sejahtera kita. Ia telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi orang kalau ada salib dalam dirinya, maka yang dia rindukan adalah mengasihi. Yang dia rindukan adalah saling mengerti. Yang dia rindukan adalah saling menguatkan. Yang dia rindukan adalah saling bergandengan tangan dan saling menopang dalam kasih anugerah Tuhan. Bukan perseteruan, bukan kebencian. Karena sekali lagi saya ulangi, dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, itu perseteruan. Makanya di atas kayu salib Yesus memberi teladan yang luar biasa. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di balik salib ada pengampunan. Di balik salib ada kasih. Iya. Di balik salib ada pengertian Tuhan terhadap kesalahan kita. Jadi menjadi aneh kalau kita sebut diri kita ada salib, kita sebut diri kita pikul salib, kita sebut diri kita memandang salib, tapi dalam lidah, bibir, mulut kita, dalam keseharian kita hanya penuh kebencian. Karena salib mengajar kita kasih. Salib mengajar kita pengampunan. Salib mengajar kita merangkul dan bukan memukul. Mempersatukan, bukan menghancurkan dan mengacau balaukan semuanya. Makanya Alkitab jelas, saya ulangi sekali lagi. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, itu perseteruan. Tembok kebencian, tembok kepahitan, tembok persaingan. Tembok-tembok penonjolan diri harus dirubuhkan dalam nama Yesus.
Amin kek. Oke. Kan saya udah bilang, kebaktian kita meskipun online ini harus interaktif dong. Saudara kan bukan penonton. Emang sudah pikir ini apa ini stand up komedi? Iya kan? Bos, ini bukan tontonan bos. Ini ibadah. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut saudara benar, saudara katakan amin. Amin. Yes. Coba. Ini sekali lagi ya. Yang telah merubuhkan tembok pemisah itu perseteruan. Tembok-tembok kebencian. Tembok-tembok keegoisan. Tembok-tembok perseteruan. Tembok-tembok persaingan. Tembok-tembok pementingan diri sendiri harus dirubuhkan. Amin. Yes. Yeeha. Ya. Saya bangga melayani Tuhan. Selanjutnya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Lihat ada mission. Dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat. Ada misi yang harus diselesaikan. Yang gak bisa diselesaikan dengan agama, gak bisa diselesaikan dengan amal, gak bisa diselesaikan dengan ibadah, gak bisa diselesaikan dengan perbuatan-perbuatan sosial. Betul kita harus beramal. Betul kita harus beriman. Betul kita harus beribadah. Betul kita harus melakukan kegiatan-kegiatan sosial khususnya hari-hari ini. Dan puji Tuhan. Melalui program Glow Peduli. Melalui program Kamu Hebat Peduli. Kita dapat menjadi perpanjangan tangan dari jemaat sekalian. Dari jemaat-jemaat Tuhan yang menopang, dari jemaat-jemaat Tuhan yang memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Sehingga kita dapat juga menopang sesamanya. Dan hampir tiap hari. Bahkan bukan hanya di gereja Glow di Tamres ini. Tapi di setiap Glow yang ada. Sampai ke luar kota. Bahkan kepala bidang pekabaran Injil. Di seluruh Indonesia ada 34 provinsi dan 38 kabit PI. Dari Gereja Betel Indonesia sehati ini. Ya kan? Bekerja. Wah luar biasa. Saudara. Saya bangga lihat. Pelayanan-pelayanan yang dahsyat luar biasa bekerja sama kita bagi kemuliaan Tuhan. Kita beri nama Kamu Hebat Peduli. Kita mau kasih virus yang baik, saudara-saudara. Orang kan hari-hari ini gampang maki, gampang mengadu domba. Kita mau kasih tahu orang kamu hebat, kamu diberkati, kamu luar biasa. Luar biasa. Yes, saudara-saudara. Coba lihat. Ada misi. Dengan mati sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat. Yang gak bisa dikerjakan oleh agama. Yang gak bisa dikerjakan oleh amal ibadah. Yang gak bisa dikerjakan oleh perbuatan-perbuatan sosial dan perbuatan baik. Diselesaikan oleh salib. Sebab dengan mati sebagai manusia. Kalau saya boleh tambahkan. Sebab dengan mati sebagai manusia di atas kayu salib. Ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Kembali fokusnya pada damai sejahtera. Artinya fokusnya Tuhan mau bereskan hidup kita. Supaya hidup kita gak tertarik lagi pada kesenangan daging. Hidup kita gak tertarik lagi untuk memaksakan kehendak. Hidup kita gak tertarik lagi untuk menonjolkan diri. Karena orang yang hidupnya dengan damai sejahtera, dia selalu mau jadi berkat buat banyak orang yang setuju katakan yeah. Yeah. Lihat selanjutnya. Untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Haleluya. Saudaraku, segala perseteruan, segala kebencian, segala kepahitan, segala yang belum beres, diselesaikan oleh salib. Itu sebabnya selalu saya bilang, I'm proud of the cross. Kita anak-anak Tuhan bukan bangga akan berkat, bukan bangga akan mujizat, bukan bangga akan karunia, tapi bangga akan salib. Di salib itu ada berkat. Di salib itu ada mujizat. Dan di salib itu karunia-karunia Allah dicurahkan. Yeah, selanjutnya. Kolose 2 ayat 13-15. Kamu juga. Kasih tahu sama sebelah saudara, kamu juga. Suami bilang sama istri, mama juga.
Istri bilang sama suami, papa juga, ya kan. Orang tua bilang sama anak, kamu juga, ya kan. Anak bilang sama orang tua, mama papa juga, iya kan. Karena Alkitab bilang apa? Kamu juga. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Artinya apa? Kita tadinya nggak bisa mencapai target untuk keselamatan. Kita nggak bisa mencapai target untuk dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Kita nggak dapat mencapai target untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi diselesaikan oleh salib. Hal-hal yang saya tidak bisa selesaikan, Dia ambil alih. Makanya ayat ini jelas. Saya mau sudah ngerti betul karena ini bagian hal yang paling esensi dalam iman Kristen kita. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, artinya kita banyak pelanggaran, kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, tapi dihidupkan Allah. Dipulihkan Allah, dibenarkan Allah, dibangkitkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus. Sesudah Yesus mengampuni segala pelanggaran kita, di mana? Di atas kayu salib, ayat 14. Bagaimana caranya Dia mengampuni pelanggaran kita, bagaimana Dia angkat kita, bagaimana Dia benarkan kita. Dengan menghapuskan surat hutang. Yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya. Dibereskannya. Dengan apa? Haleluya. Dengan memakukannya pada kayu salib yang saya katakan. Amin. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sudah beres. Betul, mungkin masalah kita belum beres, tapi selama hidup kita udah beres, kita bisa menyelesaikan masalah kita. Kadang-kadang persoalan hidup kita yang belum beres. Jadi ada masalah panik. Ayub ada masalah. Dia kehilangan segala sesuatu, tapi dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hidupnya udah beres. Jadi walaupun masalahnya gak beres, tapi selama hidupnya beres, dia bisa membereskan masalahnya. Yusuf masalahnya tidak beres. Dia difitnah, disebut pemerkosa. Waduh, saudara bisa bayangkan kalau hari-hari ini kejadian dengan Yusuf, habis saudara di medsos. Iya kan? Rame pasti, katanya anak Tuhan, katanya hamba Tuhan. Dia difitnah, keji saudara. Dengan tuduhan oleh istrinya Potifar, hamba Ibrani yang kamu bawa ini hendak memperkosa aku, bayangkan. Orang Manado bilang putar balik. Jadi yang namanya konspirasi, yang namanya rekayasa, pembusukan di mana-mana ada, saudara. Itu nggak bilang sama istrinya Potifar, what did I do? Apa yang saya buat? Dia nggak buat apa-apa. Ada pepatah yang suka bilang ini, di mana ada asap, pasti ada apinya. Dalam kasus Yusuf, izinkan saya bertanya, asapnya di mana, bos? Apinya di mana, bos? Ada konspirasi-konspirasi yang begitu keji dan kejam, saudara. Bahkan saya sebutnya jahanam, saudara. Tapi pertanyaan saya cuma sederhana, hidup udah beres belum? Kalau hidup kita sudah beres, meskipun masalah kita belum beres, kita tahu Tuhan yang akan membereskan segala sesuatu. Yusuf udah beres. Sehingga di situasi seperti itu dia nggak nangis, dia nggak minta Tuhan ajar dia, Tuhan kirim petir samar menyambar biar istrinya Potifar mati berdiri kering. Ada banyak orang kan gitu. Kalau disakiti, dilukai, dikecewakan, waduh sampai kutuk-kutuk, saudara, kutuk pun main. Tapi saudara kayak itu, Yusuf santai aja karena hidupnya udah beres, sudah diperdamaikan. Jadi Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sadar Mesa Abednego, masalahnya belum beres, dia dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat kok. Tapi karena hidupnya sudah beres, pertanyaan saya, hidup saudara udah beres belum? Saudara udah yakin belum salib memperdamaikan hidup saudara? Sehingga saudara nggak ada ambisi apapun dalam hidup ini. Hidup saudara cuma hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat, meluaskan kerajaan Allah, dan meninggikan Kristus dimanapun kau ditempatkan. Tuhan yang setuju katakan yeah. Saudara Mesa Abednego sudah beres dengan dirinya.
Jadi waktu dia mau dibuang ke dapur api, dipanaskan 7 kali lipat dengan ancaman. Tapi sekaligus dengan bujukan. Kalau saja kamu mau meninggalkan Allahmu, kamu akan kami bebaskan. Tapi orang yang sudah beres gak tertarik untuk kompromi. Orang yang sudah beres tidak tertarik untuk emosi. Orang yang sudah beres tidak tertarik untuk bersaing dengan siapapun. Orang yang sudah beres tidak tertarik untuk membalaskan sakit hatinya kepada siapapun. Dia cuma bilang sederhana. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, Dia akan tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah Dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Saudaraku, pertanyaan ini sangat mendasar. Sudahkah salib membereskan hidup kita? Sehingga kalaupun hari-hari ini orang ribut dengan COVID-19, hari-hari ini orang ribut dengan ini, dengan itu. Hari-hari ini mungkin orang kurang kerjaan, saudara. Apa saja diributin. Saya lihat-lihat di WA grup, WK grup, salah ngomong sedikit ribut, ya kan. Di gereja-gereja ribut, ya kan. Orang kadang-kadang udah gak ada berita, gak tahu ngangkat berita segala macam, diangkatin rame-rame. Jadi lucu-lucu, saudara. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Orang yang sudah beres dengan dirinya akan nyaman menghadapi semua. Asik-asik aja, saudara. Oh iya, ada hari-hari ini saya dikirimin orang. Persoalan sangat simpel. Sudah tahu apa yang terjadi? Saya sedang apa itu namanya wawancara bersama dengan Gubernur DKI, saudara-saudara. Karena memang dalam program Kamu Hebat ini, ya kan, dalam program vlog pribadi saya wawancarai banyak orang, saudara-saudara. Sampai Ustadz yang saya ketemuin, Profesor Dr. Emil Salim saya ketemu, lalu kita ngobrol. Siapa aja yang saya temui, siapa saja, nggak mau tahu apapun, pokoknya kalau dia seorang pemimpin, saya pikir bagus juga untuk kita tahu masing-masing, lihat kekurangan, kelemahannya, lihat kelebihan-kelebihannya. Namanya wawancara, saudara-saudara, wawancara. Kita bisa belajar banyak dari setiap wawancara terhadap siapapun, ya kan. Nah, jadi saya juga ada wawancara sama beberapa pendeta, sama Dautoni, kadang-kala sama anak saya. Pokoknya wawancara saja, saudara-saudara, ya wawancara saja, ya kan. Sama apa tuh namanya, tokoh tentara juga, ya kan. Kepala-kepala daerah beberapa kali gitu, ya kan. Nah, salah satunya saya berkesempatan untuk berjumpa dengan Gubernur DKI, ya kan, saudara-saudara. Dalam hal ini Bapak Gubernur Anies Baswedan, ya kan. Lalu kemudian ada yang mengcapture, ya kan, ada yang mengcapture. Saya salamannya lagi nunduk, ya kan. Dan setahu saya nunduk itu artinya menghormati, ya kan. Nunduk itu artinya menghormati. Dan setahu saya namanya hidup ini harus belajar menghormati siapapun, ya kan, siapapun. Dan itu adalah pelajaran yang saya bawa dari lahir. Tiba-tiba diributin. Menjadi lucu buat saya. Kenapa? Karena tiba-tiba dibilang begini, masa pendeta nunduk-nunduk di hadapan gubernur? Saudara kasih dalam Tuhan, buat saya itu sesuatu yang lucu. Ya ilaha illallah, gue udah pendeta 36 tahun gue jadi pendeta. Masa salaman aja mesti diajarin, saudara-saudara. Salaman itu mesti angkat hidung. Lobang hidung 2 harus ngadap atas. Pandangan harus ke kiri sedikit. Mulai agak acu dan saudaraku yang kenal saya ngerti betul gitu, saudara, bahwa kalau kita salaman, ya kan, kita belajar menghormati siapapun dia, belajar menghormati. Tapi itu yang saya bilang, hari-hari ini orang senang bikin isu ini, dan sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, kita nggak tertarik berdebat yang kayak begitu-begitu. Kita hanya tertarik melayani jiwa-jiwa, kita hanya tertarik meninggikan Kristus, kita tertarik menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup dalam damai sejahtera yang setuju, katakan amin. Wow, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya rindu hal-hal remeh, temeh, receh gitu. Jangan jadi masalah. Gak usah saudara bertanya, aduh kenapa gembala kita kok diserang begitu. Ini kita harus, biarkan saja itu receh, saudara-saudara. Kita gak usah jadi basar-basar yang aneh-aneh, saudara-saudara. Kita pokoknya buat kita itu lucu-lucu. Kita tertawa-tertawa saja, saudara-saudara. Itu ciri-ciri dunia ini, orang lagi gak ada kerjaan, harus cari-cari kerjaan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi. Kalau kita sudah beres sama diri kita, kalau kita sudah damai sejahtera dalam diri kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang seperti itu kita hanya tertawa lepas. Makanya Sadraq Abednego bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah Dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa saya, setiap jemaat Tuhan
Baik jemaat Gereja Petrol Indonesia Glow Fellowship Center maupun gereja manapun yang hari-hari ini bersama-sama dalam program KKR Minggu Dahsyat Lawatan Allah di rumah masing-masing ini. Doa saya setiap kita minimal sudah beres dengan diri kita sendiri. Jadi karena kita sudah beres dengan diri kita, maka yang kita keluar dari hidup kita damai, kasih, sejahtera, sukacita, mengampuni, dan saling bergandengan tangan bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Dengan menghapuskan surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu diadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Yang harusnya kita diancam. Yang harusnya kita didakwa. Karena Alkitab bilang iblis itu pendakwa kita yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Tuhan. Dan yang gampang panik adalah orang yang merasa terancam. Betul gak? Orang yang gampang tersinggung adalah orang yang merasa terancam. Makanya Daud bilang apa? Berbahagialah orang yang dosanya sudah diampuni. Artinya sudah dibereskan dan dia sadar bahwa dia sudah dibereskan oleh salib. Karena saya sudah tidak terancam oleh apapun. Saudara sudah tidak terancam dengan apapun. Karena Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah ratapan menjadi tari-tarian, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Karena Roma 8 ayat 28 mengajar kepada kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Cuma Tuhan dikasih Tuhan. Hari-hari ini jangan mau berpolemik dengan apapun. Sebagai sesama orang percaya. Sebagai sesama anak bangsa. Jangan mau masuk dalam skenario iblis yang mendatangkan kekacauan, mendatangkan keributan, mendatangkan perpecahan satu sama lainnya. Mari kita bersatu, kita mampu, kita bisa. Kalau kita mau bersatu. Tetapi kita baru bisa bersatu kalau sudah tidak ada yang mengancam kita lagi. Karena kita tahu, surat hutang kita sudah diselesaikan. Di atas kayu salib. Berarti salib adalah penyelesaian buat kita. Haleluya. Selanjutnya klik. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ia telah melucuti. Setan yang mengintimidasi kita. Masalah yang menekan jiwa kita. Ketakutan dan kekhawatiran yang membelenggu jiwa kita. Dilucuti. Oleh apa? Oleh kuasa salib. Kalau hari-hari ini kau masih hidup dalam ketakutan. Hari-hari ini kau masih hidup dalam kebencian. Hari-hari ini kau masih hidup dalam sakit hati. Hari-hari ini kau masih hidup dalam kegelisahan. Lalu berkata, pendeta siapa yang gak gelisah, siapa yang gak khawatir, siapa yang gak cemas dengan keadaan ini. Hari ini saya mau bilang orang yang sudah dibereskan oleh Tuhan. Orang yang sudah beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera bukan karena kita tidak menghadapi masalah. Daud bilang begini. Melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Amin. Sekalipun aku lewati badai, sekalipun aku lewati angin ribut, aku tidak takut. Ini yang saya bilang, orang yang sudah beres dalam hidupnya tidak takut, tidak gentar. Karena dia mengerti, yang saya nggak bisa selesaikan, sudah diselesaikan oleh Yesus. Haleluya. Saya pelajari begini, klik. Pada dasarnya, iblis mau berbuat apa saja untuk membuat hidup kita menggantung. Tidak tuntas. Karena salah satu kehidupan yang nggak nyaman adalah ketika digantung. Maksudnya apa sih pendeta? Kayaknya anak-anak muda lebih ngerti. Sudah berteman sama orang, sahabat udah enggak, tapi pacaran kayaknya belum ditembak gitu. Pikiran sudah apa? Kok gue digantung terus sih? Sampai ada yang bilang begini, aduh gimana ya pendeta ya, kita kan jalannya berdua bersama terus gitu pendeta, tapi kok nggak pernah ketemu-ketemu kayak rel kereta api deh pendeta. Aduh ungke.
Iya kan? Kan kalau kereta api kan berdua terus. Tapi nggak pernah jadian. Kalau jadian terguling tuh kereta, lu aneh-aneh aja. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Salah satu yang nggak enak itu digantung. Dipecat enggak. Ini suasana lagi pas nih. Dipecat enggak, tapi digaji juga enggak gitu ya kan. Jadi gantung. Bos, jadi kita mesti buat apa? Ya saya nggak bisa gaji kamu. Jadi kamu dirumahkan saja, kalau mau berhenti silahkan. Kalau kamu mau nunggu sampai badai COVID ini berlalu ya saya juga silahkan. Pokoknya saya merumahkan kamu dan kita nggak bisa gaji kamu. Waduh gimana pendeta ya? Saya digantung. Kalau kita tahu dosa kita sudah diampuni, kita bersorak. Kalau kita tahu mujizat pasti terjadi, kita semangat. Tapi kadang-kala kok saya udah berdoa. Pendeta, saya udah usir-usir, saya udah hardik-hardik nih badai COVID-19. Kayaknya ini virus apa nggak ada kupingnya kali nggak bisa dengar. Sudah kasih dalam Tuhan. Boleh nggak? Kita lebih yakin akan janji Tuhan. Iblis mau supaya kita rasa digantung. Aduh ini betul nggak ya suami saya dari Tuhan? Kok kalau dari Tuhan nyakitin saya? Tapi saya mau cerai juga nggak berani. Karena Alkitab bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah jadi kita dibawa dalam suasana untuk selalu merasa kayak digantung gitu. Jadi kita merasa kok mujizat belum terjadi. Tapi betul gak sih Tuhan sanggup lakukan segala perkara gitu. Nah makanya saya catat. Mengapa salah satu yang setan mau. Allah membuat hidup kita seperti kayak menggantung gitu. Sehingga gak ada kejelasan. Sehingga kita percaya tapi belum terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalaupun kita percaya tapi belum terjadi. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dalam hidup saya yakin. Hidup Kristen tidak pernah merasa digantung. Hidup Kristen punya kepastian. Kepalkan tangan kanan saudara. Sama-sama bilang sama saya punya kepastian. Sama-sama bilang sama saya punya kepastian. Iya dong. Kita punya kepastian. I don't know how. I don't know when. But I know for sure He will do the best for me. Hallelujah. Yeehaw. Sudah tanya sama saya. Kapan COVID-19 ini berakhir? I don't know how. I don't know when. But I know one day it stop. Saya tahu ini pasti akan berakhir. Dan kapan dia berakhir? Ketika tangan Tuhan turun dan menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Kenapa iblis senang membawa hidup manusia dalam kondisi digantung? Karena hidup yang menggantung atau hidup yang digantung adalah kehidupan yang membingungkan. Kita jadi tidak nyaman dalam hidup. Itu yang membuat akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Kan dia pikir, kapan Yesus mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan itu yang buat dia gak tahan. Akhirnya dia tanya sama Yesus, Guru kapan kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Kan dia pikir, katanya dia Tuhan. Tapi kenapa dia tidak bertindak? Nah ini yang saya bilang. Ketika Tuhan belum buat mujizat bukan berarti dia menggantung kita. Ketika dia belum buat mujizat dia sedang melatih kita untuk bisa beriman meskipun tidak melihat. Yang setuju katakan amin. Yang kedua. Di dalam hidup saya percaya. Semua kebingungan pasti bukan dari Tuhan. Karena roh kebingungan adalah roh yang diciptakan setan, bukan diciptakan Tuhan. Yang kedua, nah hidup yang menggantung adalah kehidupan yang penuh tekanan. Jadi yang pertama, hidup yang digantung atau menggantung adalah kehidupan yang membingungkan. Yang kedua penuh tekanan. Penuh pressure. Itu yang Saul mau buat kepada Daud. Itu yang Goliat mau buat pada Daud. Tapi karena Daud punya iman yang teguh, Tuhan adalah gembala, aku takkan kekurangan aku. Dia tidak bisa dalam tekanan apapun.
Walaupun dimaki oleh Goliat, Goliat bilang, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan dembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga, aku akan menyerahkan mayatmu pada burung di udara supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud boleh kesannya digantung, tapi dia punya keyakinan akan Tuhan yang dahsyat. Saul juga coba menggantung Daud. Dikejar-kejar. Tapi Daud punya pengharapan yang pasti. Dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tapi waktu dia dapat kesempatan untuk membalas Saul, dia bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Itu yang saya bilang luar biasa. Makanya Alkitab bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Kalau saudara merasa hidup saudara seperti digantung, tetap percaya bahwa manusia boleh kelihatannya menggantung, tapi tangan Tuhan punya keputusan yang jelas buat kita. Tinggal kita lihat dari buahnya. Kita hidup dalam kebingungan gak? Akhirnya kita hidup tertekan gak? Kita hidup stres gak? Ada masalah sedikit kita jadi emosi gak? Kalau itu berarti kita sudah masuk dalam jebakan iblis untuk hidup kita menjadi tertekan. Yang ketiga, karena hidup yang menggantung atau hidup yang digantung adalah kehidupan yang mudah tertipu. Karena kalau hidup kita digantung, kayak nggak ada kepastian, kita mudah tertipu. Bangsa Israel tertipu. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka bersorak-sorai. Tapi di tengah jalan di depan laut Teberau, waktu mereka lihat, ada laut Teberau di depan, mereka nengok ke belakang. Dikejar kembali oleh tentara Firaun. Kesan yang kita tangkap, mereka merasa digantung. Kok Tuhan gak setia sih dalam mengerjakan mujizat? Nah itu dia, cara kerja iblis, dia masuk dalam pikiran kita dengan argumentasi yang busuk dan kotor. Sampai kita berpikir, kok Tuhan kayaknya gak buat mujizat, kok Tuhan gak tolong, kalau Tuhan itu baik kenapa suami saya begini, kalau Tuhan itu baik kenapa mama dan papa saya bercerai, kalau Tuhan itu baik kenapa istri saya menyakiti hati saya, kalau Tuhan itu baik kenapa mertua saya begini kasar sama saya, kalau Tuhan itu baik kenapa saya di PHK, kalau Tuhan itu baik kenapa mama kena COVID-19, kalau Tuhan itu baik kenapa doa saya belum dijawab. Nah saudaraku, ini permainan iblis. Iblis mau taruh intimidasi supaya kita mudah tertipu, dan bangsa Israel mudah tertipu. Mereka marah sama Musa dan mereka bilang sama Musa, Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara seperti ini. Saya khawatir hari itu Musa menangis. Karena dia pikir, begini jahatnya manusia. Tetapi dia tahu, dia gak pernah merasa tergantung dan digantung serta menggantung. Dia yakin betul Allahnya. Semua orang meninggalkan dia, tapi ada satu yang dia tahu, Tuhan yang tetap bersama dengan dia. Dan itu cukup. Selama Allah masih beserta kita, itu cukup. Apa yang terjadi? Dia dengar suara Tuhan yang bilang, Moses, fear not. Musa jangan takut. Stand firm. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan yang daripadaku. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya. Tuhan berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini yang saya sebut. Musa tidak pernah merasa digantung. Semua orang meninggalkan dia. Dia tetap yakin pertolongan Allah sempurna dalam hidupnya. Iblis maunya kita merasa tergantung. Seperti belum tuntas. Kenapa? Iblis senang menempatkan kita pada posisi digantung. Karena posisi hidup yang digantung atau menggantung adalah kehidupan yang membingungkan. Yang kedua, kehidupan yang penuh tekanan. Ketiga, kehidupan yang mudah tertipu. Dan yang keempat, akhirnya kehidupan yang cenderung cepat jenuh dan mudah terpancing untuk melarikan diri karena merasa digantung. Mana Tuhan yang katanya bela saya? Mana Tuhan yang katanya buat mujizat? Kapan saya udah ngalah, kok belum ada pemulihan dalam rumah tangga saya? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu saya tahan di rumah. Katanya 14 hari. Kenyataannya ini udah 2 kali 14 hari pendeta. Ini udah mau masuk ke 3 kali 14 hari. Iya kan? Ada banyak orang yang mulai jenuh. Tidak sedikit orang yang lari ke narkoba. Tidak sedikit orang yang lari ke seks bebas. Tidak sedikit orang lari pada kesenangan daging. Tidak sedikit orang akhirnya lari tinggalkan Tuhan dan berkata capek saya iring Tuhan.
Pendeta, saya udah bukan lagi ketok pintu surga. Saya udah gedor. Dan bukan cuma gedor, saya dobrak. Tapi kayaknya gak ada mujizat. Iblis senang taruh dalam pikiran kita bahwa hidup ini belum tuntas. Hidup ini tergantung. Tapi ini yang saya mau bilang. Salib mengajar kepada kita. Sudah selesai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya catat di sini begini. Klik. Itu sebabnya. Di salib Yesus mentuntaskan segala-galanya. Proklamasinya berkata. Sudah selesai. Sama-sama bilang sama saya, salib adalah penyelesaian. Yang setuju sama saya, sama-sama bilang salib adalah penyelesaian. Dia menyelesaikan segala kebingungan di pikiran kita. Dia menyelesaikan segala keburukan di karakter kita. Dia menyelesaikan segala ketidakberesan di hati kita. Dia menyelesaikan segala ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan kita dalam langkah-langkah keseharian kita. Karena salib, waktu kita memandangnya kita tahu ada pengharapan. Ada kasih, ada kepastian, dan ada penyelesaian. Yang setuju katakan yeah. Selanjutnya saya pelajari. Kebanggaan kita dalam Kristus, salibnya memberi kepastian penyelesaian. Yang pertama saya pelajari, klik. Penyelesaian kutuk dan hutang darah. Alkitab banyak bicara tentang kutuk, Alkitab banyak bicara tentang hutang darah. Dalam bagian lain mungkin saya akan menjelaskan tentang kutuk dan hutang darah, saudara-saudara. Intinya begini. Kalau kita hidup dalam kenajisan, kita melawan hukum-hukum Tuhan. Kita hidup dalam perzinahan. Kita hidup dalam penyembahan berhala. Kita hidup dalam pemberontakan kepada hukum-hukum Tuhan. Maka ada kutuk dan hutang darah yang membelenggu dan mengikat kehidupan kita, bahkan keturunan kita. Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan agama. Hanya dengan beramal. Hanya dengan beribadah, hanya dengan berbuat baik, melakukan tindakan sosial. Hanya bisa diselesaikan oleh darah Yesus. Itu sebabnya. Yesus bukan hanya perlu datang dan mati. Tapi Yesus perlu datang dan menumpahkan darahnya. Untuk apa? Membereskan kutuk dan hutang-hutang darah. Amin. Sehingga di dalam Kristus kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah terbit. Makanya Alkitab bilang anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Artinya segala kutuk dan hutang darah sudah dibereskan dan dibebaskan. Haleluya. Yang kedua, kebanggaan kita dalam Kristus, salibnya memberi kepastian penyelesaian. Yang pertama penyelesaian kutuk dan hutang darah. Yang kedua penyelesaian kerusakan dan kehancuran yang terjadi dari setiap ketidaktaatan kita. Tahukah sudah setiap ketidaktaatan kita, pemberontakan kita akan menciptakan kerusakan dan kehancuran. Iya kan? Kita berbohong. Akhirnya jiwa kita jadi rusak. Kita membalas, kita membenci, kita sakit hati. Kita gak mau belajar berserah, apalagi Yesus bilang apa? Serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Nah, tindakan-tindakan ketidaktaatan kita, itu yang merusak. Ketidaktaatan kita tidak merugikan Tuhan. Ketidaktaatan kita merugikan dan merusak serta menghancurkan diri kita sendiri. Contoh. Yesus bilang sama Petrus apa? Kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan. Kamu menjadi penjala manusia. Artinya apa? Naik kelas. Naik pangkat. Artinya ada promosi. Tapi kemudian waktu dia hidup dalam ketidaktaatan, dia kembali menangkap ikan. Dan bukan hanya kembali menangkap ikan, catch nothing. Ketidaktaatan. Untuk sementara mendatangkan kepuasan, tapi untuk selanjutnya mendatangkan kehancuran. Darah Yesus bukan hanya bisa mengampuni dosa kita, tapi salib bisa memulihkan kita dari kehancuran dan kerusakan kita. Sehingga sekarang kita berkata, aku memiliki telinga seorang murid. Aku memiliki lidah seorang murid. Aku punya hati seorang murid, aku punya hidup seorang murid. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Yang ketiga,
Kebanggaan kita dalam Kristus salibnya memberi kepastian penyelesaian kekacauan. Akibat ketidakstabilan dan ketidakkonsistensian kita dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur. My God is God of order. Allah saya adalah Allah yang tertib dan teratur. Coba lihat aja, apapun yang Tuhan buat tertib dan teratur. Tapi apapun yang manusia buat biasanya kacau. Dan itu terjadi kenapa? Karena ketidakstabilan dan ketidakkonsistensinya kita. Kita orangnya seringkali memaksakan kehendak. Kita seringkali mut-mutan, angin-anginan. Pak, istrimu angin-anginan gak? Nggak enak, pendeta ada di samping nih. Nanti habis ini kebaktian habis ini ya. Jawab ya. Bu, suami ibu angin-anginan gak? Banget. Ibu-ibu biasa lebih nyeplos. Mertua kita angin-anginan gak? Menantu kita angin-anginan gak? Bos kita di kantor angin-anginan gak? Pendeta gua angin-anginan tuh pendeta. Saudara gue kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang. Kadang-kala kita tidak stabil dan tidak konsisten dalam hidup ini. Ada kalanya kita semangat, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Kadang-kala kita begitu semangat, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, masalahku biasa-biasa. Ya. Tapi dalam persoalan tertentu, Yesusku biasa, biasa, Yesusku biasa, biasa. Nah ini dia. Tidak konsisten. Tidak stabil. Dan itu yang mendatangkan kekacauan dalam hidup kita. Salib memulihkan. Ingat penjahat di sebelah kanan Yesus yang berkata, kita layak dihukum. Tapi dia tidak. Kacau hidupnya. Tapi Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Yang kacau, yang rusak, karena segala ketidakstabilan dan tidak konsisten dalam hidupnya ini, dipulihkan Tuhan dan dibawa masuk dalam kerajaan yang mulia. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, kebanggaan kita dalam Kristus salibnya memberi kepastian penyelesaian. Penyelesaian berbagai kebingungan dan kepanikan dalam hidup berhubung kadang-kadang di luar nalar serta logika kita. Kalau kita mau jujur, ada banyak keadaan yang di luar nalar dan logika. COVID-19, di luar nalar dan logika kita. Kok bisa terjadi? Dan ini yang mendatangkan kebingungan, kepanikan, kekhawatiran. Kadang-kala kita sudah berbuat baik. Tapi kita disakiti, kita dilukai. Di luar logika dan nalar kita kok bisa begitu? Itu yang buat kita panik, itu yang buat kita down. Itu yang seringkali membuat jiwa kita tergoncang. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Di saat seperti itu kita tahu. Saya punya Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Amin. Waktu kita memandang salib kita tahu. Salib menyelesaikan segala kepanikan, kebimbangan akibat hal-hal yang terjadi di luar akal nalar manusia. Tapi di saat itu kita pegang firman Tuhan. Bahwa orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Alkitab berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bahkan 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu. Kau tidak perlu panik, kau tidak perlu kacau, kau tidak perlu khawatir. Ada tangan Tuhan yang memerintahkan pasukan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Berikan tepuk tangan, dia berikan buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, yang terakhir saya pelajari. Ada 4 hal yang kita perlu pahami. Karena salib sudah menyelesaikan dan mentuntaskan. Berarti ada 4 tugas istimewa yang harus kita miliki. 1, mari kita menebarkan semangat membangun dan berguna dimanapun kita berada. Ingat Alkitab bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan, betul. Tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, betul. Tapi tidak segala sesuatu membangun. Artinya, waktu kita pandang salib, kita bukan hanya hidup asal hidup. Ada pepatah yang berkata begini, sitau timau tumau tau. Orang yang hidup untuk menghidupkan orang lain. Orang hidup jangan membunuh orang lain. Orang hidup jangan menyengsarakan orang lain.
Orang hidup jangan menyakiti hati orang lain. Orang hidup jangan menyengsarakan orang lain. Tapi si tahu, ti mau, tu mau tahu. Yang artinya orang hidup harus menghidupkan orang lain. Yang setuju katakan yes. Amin. Karena itu mari kita menebarkan semangat membangun dan berguna dimanapun kita berada. Because of the cross. Orang yang memandang salib, dia tidak mencari kepentingan buat dirinya sekali lagi. Tapi orang yang sudah mengalami salib akan berkata, Tuhan aku harus jadi berkat. Saya tahu I'm not living in Eden yet. Saya tahu saya belum tiba di sorga. Saya akan masih menghadapi orang-orang munafik. Saya masih akan menghadapi orang-orang curang. Saya masih akan menghadapi orang-orang yang menyakitkan. Saya masih akan menghadapi orang-orang yang mungkin coba menjegal dan menjatuhkan. Tapi kita tetap melakukan yang berguna dan membangun. Pertanyaannya, kalau kita ngomongin orang berguna dan membangun enggak? Kalau kita bersaing, kita berkompetisi, kita saling menjatuhkan, kita saling mengkorek-korek kelemahan dan hal-hal yang jahat dalam orang, berguna dan membangun enggak? Pak, ada banyak tindakan dan perkataan Bapak yang tidak berguna dan tidak membangun. Buang. Runtuhkan. Bu. 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 Ada perkataan ibu yang tidak berguna dan membangun. Ada sikap ibu yang tidak berguna dan membangun. Ada cara pacaran kalian adik-adik muda yang tidak berguna dan membangun. Buang. Ada metode-metode pelayanan kita yang tidak berguna dan membangun. Hanya menyikut gereja lain. Hanya saling menjatuhkan pendeta lain. Buang. Kita hanya memandang salib. Dan salib membuat kita hanya memikirkan yang berguna, yang membangun, yang menjadi berkat. Dan yang mempermuliakan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua. Karena salib sudah menyelesaikan dan menuntaskan. Mari kita membiarkan diri bukan hanya dipimpin Roh Kudus. Namun juga membiarkan karunia Roh Kudus makin nyata di hidup kita. Saudaraku. Kita di masa-masa yang sangat indah. Meskipun saya mengerti, kita ada di pandemi, wabah COVID-19 ini. Tapi di satu sisi kita juga sedang mempersiapkan diri merayakan kenaikan Kristus ke sorga dan pencurahan Roh Kudus. Saya khawatir banyak gereja sekarang takut bicara karunia-karunia Roh Kudus. Karena kalau bicara karunia-karunia Roh Kudus dibantai oleh orang tertentu. Apa itu karunia sudah berlalu? Biarkan. Ya kan? Perbedaan pandangan teologi wajar. Kan biasa-biasa sekali saudara. Ada gereja-gereja, ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mau mengajarkan karunia-karunia Roh Kudus. Please do so, silahkan. Tapi kita gereja-gereja yang percaya pada gerakan Roh Kudus di akhir zaman. Gereja-gereja yang percaya pada kemuliaan Tuhan dinyatakan di akhir zaman. Ada gereja-gereja yang percaya karunia-karunia Allah harus aktif dalam kehidupan kita. Ada yang karunianya menasehati. Ada yang karunianya mengembalakan. Ada karunianya memimpin. Ada begitu banyak karunia-karunia yang ada dalam Alkitab. Baik-baik karunia-karunia Roh Kudus. Maupun karunia-karunia kehidupan yang dianugerahkan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang. Yang paling penting adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan setelah kita dipimpin oleh Roh Kudus mau berkarya lebih nyata dalam kehidupan kita. Jangan batasi kuasa Allah. Jangan berpikir keselamatan bahwa Yesus dan salib hanya bisa memastikan keselamatan. Nah, dia memastikan keselamatan. Tapi dia juga merubah kelakuan. Dia juga memulihkan kehidupan. Dia juga mengarahkan kehidupan kita untuk berjalan kekudusan. Dan selanjutnya diajarkan kita juga untuk mengasihi. Kemudian diajarkan kita untuk selalu dipimpin Roh Kudus. Dan pada akhirnya kita dipenuhi dengan karunia-karunia Allah. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah kata Alkitab. Dan buahmu itu tetap. Kenapa buah itu tetap? Karena itu bukan buah karena perbuatan baik kita. Buah karena Roh Kudus. Karena roh yang kekal akan membawa buah yang kekal. Yang setuju katakan amin. Ada banyak pendeta hari-hari ini tidak berani bicara karunia-karunia roh. Apalagi lewat online seperti ini. Kalau udah bicara karunia-karunia Roh Kudus lewat online. Waduh, hatersnya yang nyerang, yang sikat dia akan banyak. Saudaraku, silahkan. Tetapi saya adalah pendeta yang jahat. Kalau hanya karena untuk supaya saya tidak diserang. Lalu saya tidak mengupas tentang karunia-karunia Allah.
Saya percaya orang yang memandang salib, karena menyadari bahwa salib sudah menyelesaikan hal-hal dalam hidup saya, sudah beres. Sehingga saya bukan orang yang mengejar harta, mengejar kesenangan, mengejar kenikmatan, mengejar keuntungan pribadi. Tapi saya terus mau mencari kerajaan Allah serta kebenaran. Dengan apa? Dengan membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan setelah dipimpin Roh Kudus, membiarkan karunia-karunia Allah bekerja dalam hidup saya. Supaya lewat hidup saya banyak orang mengalami kasih Tuhan. Alkitab berkata supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Yang ketiga, karena salib sudah menyelesaikan dan mentuntaskan, mari kita memiliki kehidupan yang berpusat pada salib. Focus on the cross. Dengan keberanian membuang segala sesuatu yang berpotensi menjauhkan kita dari salib. Kalau kesombongan kita yang menghambat kita sehingga kita tidak bisa mendekat pada salib, harus dibuang. Kalau sifat ketersinggungan kita, sifat emosional kita, sifat mau menang sendiri kita, sifat tidak kuat dikritik, sifat tidak siap menghadapi tantangan, itu yang membuat kita dapat berjauh dari salib. Itu harus kita buang, karena salib harus nomor satu. Siapa yang setuju sama saya? Salib harus nomor satu. Apa saja yang berpotensi untuk menghambat hubungan saya dengan salib, saya harus berani membuangnya. Karena itu minggu depan saya tunggu saudara, untuk bersama-sama kita menikmati tubuh dan darah Kristus. I'm excited for that. Saya sangat menantikan waktu itu karena saya percaya. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan kembali tentang salib. Tentang pengorbanannya. Tentang kedahsyatannya. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, sebagai seorang penginjil, 36 tahun saya ada di ladang Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebanggaan saya yang terbesar adalah memegang salib, memikul salib, membahas salib, dan menyatakan bahwa salib adalah sumber penyelesaian dan kekuatan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan dan kita kembali melayani. Karena salib sudah menyelesaikan dan menuntaskan. Mari kita belajar selalu hidup tenang dan menguasai diri sambil terus mengakui kekuatan dan kuasa dari salib. Ini yang paling penting. Belajar hidup tenang. Orang kalau memandang salib, dia tenang. Yesus yang disalib saja tenang kok. Dimaki-maki, turun dari salib, buktikan kau Tuhan. Tenang. Yang disalib saja tenang. Masa lu mau emosi? Masa lu mau sakit hati? Masa lu mau kecewa? Hari ini kita belajar. Kalau yang disalib saja tenang. Kita belajar untuk tenang menghadapi segala sesuatu. Karena kita tahu ada kuasa dari salib. Kuasa perlindungan. Kuasa pendamaian. Kuasa pemulihan. Dan kuasa untuk mengangkat kita dan membawa kita masuk dalam anugerahnya yang sempurna. Haleluya. Folks, KKR Minggu yang penuh mujizat lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Hari ini mengajar kepada kita, salib adalah penyelesaian. Apa yang tidak bisa kau selesaikan akan diselesaikan oleh salib. Pastikan salib membereskan dirimu dulu. Karena kalau dirimu sudah beres, maka apapun yang terjadi, engkau tetap tenang, engkau tetap menguasai diri, engkau tetap percaya bahwa kita punya kepastian dalam Yesus. Sehingga kita tenang, kita percaya, dan kita imani kuasa salib itu membereskan segala sesuatunya. Amin. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Amin. Dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang. Ku terima sekarang
rumah bersama-sama saya katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Musik dengan sangat lembut. Di rumah saudara masing-masing. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang besar itu turun menjadi sama dengan manusia. Mati di atas kayu salib. Dan salibnya adalah penyelesaian. Mungkin ada hal-hal yang belum beres dalam hidup saudara. Yang membuat saudara mudah emosi, mudah kecewa, mudah membalas yang jahat dengan yang jahat. Akhirnya mudah gelisah, mudah jenuh dalam hidup ini. Dan mudah mempertanyakan, where are you God? Di mana engkau Tuhan yang karya sanggup melakukan segala perkara. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang selalu lakukan yang terbaik buat kita. Jika saudara ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin saudara untuk pertama kalinya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh juga tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini saudara berkata, aku orang Kristen, tapi aku mau lebih dari itu. Aku mau dipimpin oleh Roh. Dan kemudian aku mau dipenuhi dengan karunia-karunia Allah sehingga hidupku jadi berkat. Karena manusia hidup harus menghidupkan orang lain. Bukan membunuh, bukan menyakiti, bukan mengecewakan, bukan menghancurkan. Bukan mematahkan semangat. Bukan saling menyerang dan menyakiti. Tapi saling membangun dan menghormati. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita doa Bapa. Setiap jemaat di rumah mereka masing-masing, lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena butuh jamahan, butuh kekuatan, butuh kelegaan. Sehingga kami lebih tenang, lebih mampu menguasai diri karena sudah beres dengan diri kami. Sehingga kami mampu membereskan segala sesuatu di depan kami. Jamah dengan kuasa-Mu. Sehingga di rumah kami masing-masing, kami menerima lawatan dan kasih Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Siap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Firman Tuhan katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janji-Mu adalah amin. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Sakit penyakit, bakteri, virus, kuman, infeksi, aku tolak dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir. Bangkitkan iman mereka, karena dengan iman mereka akan lihat mujizat. Karena firman-Mu berkata sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Sehingga iman yang bangkit itu akan menuntun kami pada kesembuhan. Karena oleh bilur Yesus kami yang percaya sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mulai imani kesembuhan-Mu. Mulai imani kesembuhan-Mu. Karena Alkitab berkata sesuai dengan iman-Mu jadi padamu. Mulai imani kesembuhan-Mu. Karena di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan. Segala sesuatu yang kita gak bisa selesaikan, Yesus selesaikan di atas kayu salib. Sehingga oleh bilur Yesus kita yang percaya sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Bahkan setiap orang-orang muda boleh dipulihkan kehidupannya. Rumah tangga dipulihkan. Sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Terima kasih Bapak. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini terangi, tuntun, bawa pada damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat yang hari-hari ini melayani lewat on the line. Tuhan memberkati satu persatu. Terima kasih Tuhan. Sehingga Injil tetap tersebar di mana-mana tempat. Gerejamu di tempat ini dengan pelayanan online-nya
Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan Bapa, hari-hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Ketua BNPB, Kapolri, Panglima TNI, kami berdoa dalam nama Yesus. Beri hikmat surgawi, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil berkualitas dan mampu menolong, mampu menjamin, dan mampu memberi arahan yang terbaik buat bangsa ini. Tuhan, berbelas kasihanlah. Mereka menghadapi tanggung jawab yang berat. Tetapi dalam kasih Tuhan, dalam hikmat Tuhan, mereka mampu mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk bangsa ini. Bahkan kami berdoa untuk para gubernur, para bupati, dan juga para wali kota, sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah pusat. Segala mereka-mereka yang mau mencari kepentingan-kepentingan politik tertentu, kami tolak di dalam nama Yesus. Karena ini masanya bangsa ini harus bersatu, bebas dari segala konflik, dan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, satukan kembali bangsa ini. Roh kebencian, roh adu domba, roh saling menghancurkan satu sama lainnya. Bahkan persiapan kerusuhan dalam bentuk apapun, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bangsa ini aman. Ada mujizat Tuhan, ada hikmat Tuhan. Sehingga kalau pemerintah memberikan bantuan sampai kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan kalau ada kami yang mau bekerja untuk memberi bantuan, juga ditolong Tuhan sehingga tetap melakukan yang terbaik. Sehingga semuanya saling bahu-membahu. Indonesia terima mujizat Tuhan. Dan kami percaya harinya akan tiba, tangan Tuhan turun dan menghentikan badai COVID-19 ini. Di saat ini juga kami berdoa untuk setiap polisi dan tentara yang masih bertugas, juga para dokter, tenaga medis, suster dan bruder, petugas-petugas rumah sakit. Tuhan, tolong dalam nama Yesus, sehingga mereka tetap terlindungi dan tetap mereka melayani yang terbaik. Dan ada mujizat, sehingga tingkat ODP, PDP, dan juga tingkat yang terpapar, bahkan yang meninggal semakin berkurang sampai zero. Dan yang sehat semakin meningkat di dalam nama Yesus. Kami imani, kami percaya Tuhan, kami sanggup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ibadah sudah selesai, sudah kembali dapat melakukan aktivitas sudah sehari-hari. Dan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita kenal dan kita panggil dalam nama Yesus Kristus, menyertai kita sekalian. Haleluya, dahsyat.